Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan lanjutan materi kemarin ya, teman-teman semua. Saya share screen materi yang kemarin. Oke, kemarin kita sudah sampai ke Morse Circle ya. Nah, sekarang kita coba beralih ke Morse Circle for stress and on oblique section ya of a body subject to direct stress in one plane accompanied by a simple stair traces. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bila ada sebuah benda ya dia seperti ini berbentuk segi kotak ya atau segi empat dan dia mempunyai area perpotongan yang uniform seragam dan unit thickness ya ditujukan ke searah tegangan tariknya ya eh, tegangan tensilnya stres sepanjang X sampai X aksis ya. Jadi kalau kita lihat X sampai X aksis ke arah yang positif ya, searah jarum jam misalnya, tegangan CR seperti gambar di 211. Jadi kalau kita lihat di sini nih ada tegangan sigma X nih ya, searah sumbu aksis dan XY ya, XY ke atas dan XY ke bawah. Nah, ini kalau kita potong AB dengan C misalnya seperti itu. Nah, dia kayak gini. Nah, ini nih dia ada arah ke tegak lurus ya, sigma mu dengan sigma XY dengan ini ya apanya? Torsinya ya, tau ke bawah kayak gitu ya, tau ke bawah. Oke. Sehingga kita bisa menggambarkan ya, menggambarkan bagaimana mendapatkan ininya eh, tegangan tariknya kayak gitu ya. Coba saya pindahin dulu ke sini ya teman-teman sekalian biar jadi referensi. Oh iya pakai Word aja. Kita pakai Word. Oke, pakai Word. Nah, ini kalau misalnya saya seperti ini, kemudian saya pindahkan satu lagi. Maaf, maaf tadi. Ininya saya share screen aja ya, biar kelihatan. Oke, selanjutnya adalah misalnya ini kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, kita screenshot ya, biar ini bisa kita bandingkan ke yang Word tadi. Terus ini kita lanjutkan lagi ininya ya, teman-temannya. Nah, ini bisa kelihatan nanti positioningnya seperti apa. Nah, kalau kita baca ya, baca di sini ya, sigma X ini adalah tegangan tarik searah XX gitu ya. Jadi tegangan tariknya searah dengan X dan X. Kalau kemarin kan tegangannya itu pasti potongannya ya. Nah, sekarang tegangan tariknya searah X dan X. Jadi kayak gini ya. Nah, torsi X ini adalah positif ya, tegangan geser secara positif dia. Artinya mengikuti potongannya dia gitu ya. Panjang XX aksis kayak gitu. Dan theta ini adalah sudut oblique section ya. Oblique section itu kayak apa namanya? Coba kita cek di Google ya. Oblique itu artinya apa? Oblique kalau lebih tepatnya itu eh, miring ya, oblique miring kayak gitu. Sudut miring ya, seksi garis A dan B, view-nya kita bikin split ya, ini kayak gitu ya. Nah, ini garis miring yang diantara X dan X akses nih ya. Ini sudutnya nih yang searah dengan jarum jam clockwise section. Jadi kalau dia ke sana dia arahnya positif gitu ya. Nah, dengan mempertimbangkan seluruh komponen seperti ini A, B, dan C, kita bisa menghitung ya tegangan gesernya dengan cara membuat circle Moore ya atau lingkaran Moore ya, tegangan lingkaran Moore seperti yang ditunjukkan pada gambar 212. Nah, gambar 212-nya nih yang tadi di sini nih. Nah, ini.
Jadi kalau kita bandingkan gitu ya, ojo banding-banding ke ya. Ini kita bandingkan misalnya ya, misalnya saya ambil yang tadi nih sebagai referensi ya. Coba saya gambarkan dulu di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini saya coba ini saya buat picture formatnya di atas simple of text. Saya coba pindahin. Nah, ini misalnya di sini, tapi ini nggak kelihatan ya. Nah, di sini ya, biar nggak mengganggu. Nah, kita bisa lihat cara ngitungnya. Pertama, biasa ya titik O sebagai titik center ya, titik O. Dan gambarkan itu melalui sebuah garis apa, lintang ya, X, O, X. Ini O-nya di sini malah ya. Kemudian potong garis OJ ya, titik OJ. Itu setara dengan tegangan tariknya, sigma X-nya. Misalnya sigma X-nya berapa ya? Kita buat ya di sini O dan Y sesuai dengan skalanya ya. Misalnya kalau eh, 40 Newton ya 40 cm gitu ya. Atau 41 10 cm dianggap apa 10 40 Newton 1 cm dianggap 10 berarti ya 4 cm kayak gitu ya. 40 cm kegedean ya. Kita pakai kertas A3 teman-teman. Dan buat garisnya ya, misalnya eh, tegangan pensil gitu ya, berapa gitu. Kemudian buat sebuah perpendikular ya, titik J gitu ya, tegak lurus sepanjang garis X dan X. Misalnya, bekas kan XY ini positif ya. Nah, ini apa XY-nya itu positif misalnya kayak gini nih, XY eh, tau, tahu ya, tahu XY-nya ini kita buat garis memotong di JD. Kayak gitu, di JD. Kemudian ini sesuai dengan besaran torsi XY-nya ya, sesuai skalanya. Kemudian titik D ini mewakili sistem tegangan pada plane AC. Jadi ini garis AC-nya ini mewakili gitu ya, tegangan gesernya atau apa, tegangan geser yang ada pada tau XY gitu. Nah, sama dengan garis XX ya, yang ke bawah juga sama ini ya. Jadi kan XY, XY. Jadi kita tarik garis ke sini di O dan di J. Nah, kemudian perpotongannya ini nih di garis X dan X ini titik C. Titik C-nya ini yang kita buat dia lingkaran gitu ya. Maka dia akan memotong di OE ya. OE mana OE-nya mana? Ini dia. Kayak gitu. Terus poin E, poin E ini akan mewakili tegangan sistem pada BC. Nah, BC-nya itu seperti ini. Ini tegangan. Sehingga antara perpotongan join DE ini akan membentuk perpotongan di section C. Nah, section C inilah menjadi pusat radius dari lingkaran. Nah, kita tarik garis ini nih ke D, kita putar dia gitu kan. Nah, sehingga terbentuklah ini. Buat lingkaran ya. Ini dikenal sebagai lingkaran dari Simon. Ya, kemudian melalui C, gambarkanlah sebuah garis CP ya. Garis CP mana garis CP ini gitu ya. Kita tarik garis ini ke titik CP dengan sudutnya tuh theta. Berarti kalau ke sini 2 theta. Ini sudutnya dari tetanya ini. Misalnya tetanya berapa? Ini dia sudutnya kayak gitu ya. Dibuat 2 atas bawah kayak gitu ya. 2 theta gitu ya. Dapat dari sini, dapat dari sini. Kayak gitu ya. Nah, terus eh 2 theta ya. Tadi mana? Circle P gitu ya. Dengan CE. Se Jadi dari CE ini kita bikin 2 theta. Misalnya sudutnya 30, maka C ini tarik 60 derajat. Maka dapatlah sini. Kayak gitu ya. Nah, poin P ini merepresentasikan tegangan sistem pada section AB. Jadi, ini kan tadi tegangan di sisi AC, tegangan di sisi CB gitu ya. Nah, ini di sini tegangan tegangan di sini ya. Mewakili tegangan sistem yang ada pada bagian A dan B. Sehingga melalui P kita bisa menggambarkan tegak lurus PQ gitu ya, ke garis OX, sehingga terbentuklah garis O dan P gitu ya. Garis O dengan P, ya tadi titik OP. Maka OQ ya, OQ, QP dan OP ini adalah segitiga
perbandingan antara garis normal ya, tegangan normal, tegangan geser dan eh, kombinasi atau resultan gaya tegangan geser sesuai dengan nilai skalanya. Misalnya hasilnya 5 ya berarti 5 kali 10 yang tadi misalnya 10 gitu 50 kilonewton misalnya. Makanya sudut POC ini yang disebut dengan angle of obliquity, sudut pemiringannya, pemiringannya. Nah, kita cari soalnya. Soalnya ada nggak soalnya contohnya ya? Contoh soalnya, ini dia contoh soalnya. Nah, ini ya contoh soalnya seperti ini. Oke, kita masukkan sini contoh soalnya. Nah, terus pengerjaannya kita buat di sini. Oke, nah ini contoh soalnya ya. Ini kita pakai speed aja biar bisa atas bawah. Ada sebuah elemen bidang datar ya di dalam sebuah apa benda. Dia mendapatkan tegangan geser, tegangan stres sebesar 100 megapascal. Ya, dia mendapatkan sebuah tegangan geser searah jarum jam sebesar 25 megapascal. Temukan tegangan normal dan tegangan geser pada bidang gitu ya, pada bidang incline at an angle of 20 derajat. Jadi semiringannya 20 derajat dengan tegangan stres dan tegangan geser maksimum pada bidang. Ya. Ini ada kata-kata kunci, tegangan stres panjang garis horizontal itu 100 megapascal, tegangan gesernya adalah 25 megapascal dan sudutnya adalah 20 derajat. Nah, gambarnya kayak apa? Gambarnya kayak gini nih, kurang lebih seperti ini. Jadi ada sebuah bidang seperti ini gitu ya. Dia di ke kiri ini diberikan gaya 50 megapascal. Ya, 50 megapascal ya, 50 megapascal dan ke kanan 25 megapascal, ke atas 25 megapascal. Jadi tegangan gesernya seperti itu ya. 25 megapascal, 25 megapascal. Dari mana gitu. Ini di sini ada 25 megapascal ya. Karena nah ini kan kenapa tegangan gesernya jadi 100? Karena kan dari satu sisi dia kan dibagi dua ya, 50 50. Jadi satu sisi ya 50 kayak gitu. Kita kan nggak tahu nih sebelah sini kan dia bentuknya utuh ya kayak gini nih. Kalau dibentuk kayak tegangan utuh, jadi dia seperti ini sebenarnya tuh tegangannya. Cuma kan dibagi dua ya. Jadi 50 megapascal. Tegangan-tegangan gesernya adalah 25 megapascal ya, 25 megapascal ke atas 25 megapascal. Tegangan gesernya searah dengan ini. Nah, bagaimana perhitungannya? Yang pertama adalah gambarkan dulu nih circle more-nya ya. Pertama adalah titik O. Dan kemudian kita gambarkan XOX-nya, XOX the breadth kayak gitu ya. Kemudian cut off OJ. OJ itu titik ke sini ke sini. Nah, karena di sini adalah 100 megapascal ya, maka kita buat misalnya berapa? 10 cm Ojen J misalnya. Kita buat dia 10 cm. Coba di sini bisa nggak ya? Pakai layout apa? Draw ya. Draw ada biasanya ada penggarisnya sih di sini. Oh, nggak ada. Nggak ada penggaris ya. Biasanya ada penggaris. Kalau yang di PowerPoint ada penggarisnya. Ini bisa kita gambarkan misalnya O ke J berapa? 100 ya, misalnya jadi 10 cm misalnya. Terus tadi mana tadi? Nah, udah ya cut off OJ gitu ya. Nah, kemudian tarik garis tegak lurusnya nih. Sebesar positif shear stress-nya ya. Misalnya 25 megapascal. Misalnya ini kan ada tulisannya 25 nih 100. 25 misalnya 2,5 senti misalnya di sini ya, 2,5 senti. Tarik garis dari sini ke sini ya. Ini juga O ke E-nya juga tarik 25 senti. Ya, sebesar 25 sentimeter ya. Sesuai dengan skalanya ini 25. Nah, titik pepotongannya akan memotong di C. Nah, di C inilah kemudian kita bikin lingkaran. Lingkarannya sebesar berapa? Ya, titik C-nya ini
Ya, kita hitung dari sini kita buat lingkaran. Misalnya pakai jangkar atau pakai apa namanya? Jangkar gitu ya. Kita buat jangkar kayak gitu. Kemudian, nah saya tanya nih deh ya. Nah, sekarang melalui C kita gambarkan dua sudut karena di 20 derajat, maka dia tarik 40 derajat, tarik jebret dapat sini gitu ya. Nah, 40 derajat. Nah, kemudian kita tarik PQ perpendikularnya. Nah, ini ada segitiga nih. Jadi ada segitiga. Nah, maka kita hitung nilai QP-nya ya. QP-nya ini berapa? Jika kita ngitung tegangan normal, maka itu adalah garis panjang OQ. O ke Q ya, OQ. Maka kecil ya OQ-nya ya, 4,4 ya, pendekatan ya, atau nilai terdekat. Tegangan gesernya tuh QP. Dari Q ke P itu 13 megapascal. Kayak gitu. Misalnya nih kalau isinya 25 ada 13. Dan tegangan geser maksimumnya adalah 55,9. Itu CM. Garis CM itu C ke titik M ya. M-nya itu tegangan gesernya itu C maksimumnya itu C ke M. Nah, M-nya itu ini nih. C ke M itu mana ini M-nya ya. Nah, ini C ke M-nya 55,9 megapascal. Ini tegangan maksimum gesernya. C ke M-nya nih. Ya, kayak jari-jarinya lah ya. Jari-jarinya 55,9. Kayak gitu ya, teman-teman sekalian, sehingga didapatkan nilai-nilainya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Hehe, karena ini rekaman ya. Rekaman nanti teman-teman bisa sharing kayak gitu. Nanti latihan soal ya. Soal saya akan masukkan di classroom. Teman-teman bisa apa? Bikin soal yang mirip. Kebetulan emang soalnya masih mirip-mirip ya. Jadi teman-teman bisa apa? Bisa mensimulasi. Yang penting teman-teman udah bisa mendapatkan data yang dimaksud kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih contoh soalnya tidak salah ya. Oke, sebentar saya masukkan soalnya di tugas classroom ya. Untuk soalnya teman-teman silakan di apa dikerjakan nanti di-upload di classroom. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.